Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Apa kabar semua? Jawabannya masih ingat ya? Apa kabar semuanya? Jawabannya sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Kita ketemu lagi tetap dalam pembelajaran secara daring atau online. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, ya. Masih berhubungan dengan materi perkembangbiakan. Kalau kemarin sudah kita bahas tentang materi generatif, ya. Hari ini kita mau bahas tentang materi vegetatif. Apa itu materi vegetatif? Nih. Nah, materi vegetatif, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak melibatkan penyerbukan, tidak melibatkan pembuahan, otomatis tidak melibatkan sel kelamin jantan juga sel kelamin betina. Nah, ini di dalam vegetatif ini terbagi menjadi dua, vegetatif alami, vegetatif buatan. Nah, yang namanya alami tentu tanpa campur tangan dari pihak lain, ya. Itu terjadi karena keadaan alam. Kemudian kedua adalah vegetatif buatan. Kita bahas satu persatu dari vegetatif alami. Vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan atau aseksual, tidak melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, juga tidak dicampuri oleh pihak lainnya, ya. Jadi secara alami. Ada beberapa, ya. Ada beberapa jenis reproduksi secara vegetatif. Ya, yang pertama ada namanya umbi lapis. Nah, umbi lapis ini dia adalah contoh tumbuhannya itu pada bawang merah, ya. Contoh tumbuhannya pada tumbuhan bawang merah. Merupakan pelepah daun yang sangat tipis, kemudian dia berlapis-lapis, ya. Pada bagian atas umbi lapis tumbuhlah daun, sedangkan pada bagian bawahnya terdiri dari serabut-serabut, ya. Oke. Yang kedua namanya umbi batang. Nah, pada umbi batang ini tumbuhlah umbinya tersebut dari dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Jadi tidak tumbuhnya di dalam tanah, tapi dia ujungnya menggelembung menjadi umbi. Apa contoh tumbuhannya yang seperti itu? Ada kentang, ya. Dan ada tumbuhan lain yang batangnya yang dikonsumsi. Seperti misalnya tebu, dia termasuk umbi-umbian, ya. Kemudian ada umbi akar. Umbi akar ini akarnya yang menjadi cadangan makanannya, yang menjadi buahnya. Ya, umbi akar adalah akar yang membesar yang berisi cadangan makanan. Apa aja tumbuhannya? Nah, ada wortel, apalagi lobak, iya. Terus singkong pasti jawabannya. Oke. Jadi ada beberapa tumbuhan yang pakai umbi akar, yaitu akarnya yang membesar membentuk cadangan makanan. Kemudian yang berikutnya ada namanya akar tinggal. Nah, apa bedanya sama umbi akar? Nah, kalau ini akar tinggal adalah batang yang seluruhnya berada di dalam tanah, tumbuh menjalarnya di dalam tanah, ini namanya akar tinggal, ya. Contohnya sangat banyak sekali, rimpang-rimpangan, ya. Jenis-jenis rimpang itu berkembang biaknya secara vegetatif alami dengan akar tinggal. Contohnya jahe, lengkuas, kunyit, ya, kencur, itu semua berkembang biaknya dengan akar tinggal.
Kemudian ada namanya tunas. Tunas ini adalah sesuatu yang tumbuh, yang bisa digunakan untuk hidup, untuk memperbanyak keturunan, yang tumbuhnya dari batang yang ada dalam tanah, ya. Jadi batangnya tumbuh di dalam tanah, tapi munculnya itu tunas baru, mirip dengan indukannya. Ini yang ditanam. Apa contohnya? Siapa yang pernah lihat ada tunas yang tumbuh dari sebuah pohon? Pohon apa? Ya, pohon pisang, ya. Ini menggunakan tunas, sama seperti bambu. Jadi yang ditanam kalau pisang itu bukan buahnya, tapi yang ditanam adalah tunasnya tadi. Dia bisa tumbuh menjadi pohon baru. Oke, selanjutnya ada namanya nih tunas adventif. Nah, tunas adventif ini adalah tunas yang tumbuh di luar dari bagian batang. Bisa saja di daun, ya. Ada yang tumbuhnya di akar, tapi tumbuhnya hanya sedikit gitu, dia tunas adventif, itu yang ditanam. Contoh yang tumbuh di daun adalah tanaman cocor bebek. Nanti tanya coba orang tuanya, Mak, tumbuhan cocor bebek itu yang bagaimana? Nanti di situ bisa diketahui kalau tumbuhan cocor bebek ini berkembang biaknya lewat tepi daunnya. Nah, itu namanya tunas adventif. Ya. Kemudian ada loh yang namanya nah, selanjutnya vegetatif yang berikutnya adalah vegetatif buatan. Vegetatif buatan namanya sudah buatan, artinya perkembangbiakan ini dibuat atau melalui bantuan dari manusia. Yang pertama, bisa kita lihat itu namanya cangkok. Nah, mencangkok mungkin sudah sangat familiar, sudah sangat biasa mendengar kata-kata mencangkok. Mencangkok ini adalah menyayat atau mengupas kulit batang yang masih kecil, yang masih ranting, yang cabang yang masih kecil, itu dikupas sampai dia terlihat kulit bagian dalamnya, batang bagian dalamnya, kemudian ditutup dan dibungkus dengan plastik atau sabut kelapa. Nanti dari sabut kelapa atau plastik ini akan tumbuh tunas baru atau tanaman baru, individu baru yang mirip seperti indukannya, dan ini nanti akan ditanam tumbuh menjadi pohon yang baru. Kemudian ada namanya okulasi, ya, okulasi. Okulasi itu menyayat tumbuhan, menggabungkan dua tumbuhan yang berbeda jenis, yang berbeda sifat, namun masih satu jenis, ya, yang berbeda pohon tapi masih satu jenis. Misalnya yang satu bunga kertas warna kuning, yang satu lagi yang warna hijau, yang warna hijau muda itu ada, ya, atau yang ada putih atau merah tuh mau digabungin. Nah, caranya satu pohon nih, ya, seperti ini, ya, disayat sedikit, dimasukkan potongan dari pohon satunya, sehingga nanti dari tempelan ini akan tumbuh individu baru, itu yang akan ditanam. Berikutnya ada namanya menyambung, ada namanya merunduk seperti pohon stroberi, ya. Kemudian ada yang namanya stek batang. Stek batang ini sama kayak kita nanam ubi singkong, ubi kayu seperti biasa, itu tinggal cucukkan aja, ya. Nah, itu namanya stek batang. Ada lagi tidak masuk ke dalam slide, itu namanya bonggol. Pernah lihat, ya? Saya rasa pernah lihat kayak nanas itu yang ditanam bonggolnya aja gitu, ya. Ujung pucuknya itu, bonggolnya itu ditanam, nanti dia bisa tumbuh gitu, ya. Ada beberapa jenis tumbuhan lain yang hanya dengan menanam bonggolnya aja dia bisa menjadi individu baru. Jadi itulah, ya, itulah tentang vegetatif. Ada alami tadi, ada vegetatif buatan. Saya rasa itu saja, ya, itu saja yang mau saya sampaikan tentang vegetatif, perkembangbiakan vegetatif. Kita lanjutkan nanti di video berikutnya untuk pembahasan mengenai topik yang lain, ya. Kalau tugasnya nanti akan saya lampirkan di video di chat WA. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.